Iya, shalom saudara. Kita akan segera memuji menyembah Tuhan malam hari ini dalam Mezbah Doa. Saya mengucapkan selamat malam buat setiap saudara yang sudah bergabung. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Mezbah Doa. Mari kita mau terus mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kita semua pasti ada dalam keadaan yang baik, sekalipun juga ada masalah persoalan. Biarlah kita mau tetap kuat karena Tuhan yang menyertai kita. Mari kita mau terus memuji menyembah Tuhan apapun keadaan kita hari-hari ini. Kita mau berkata kami mau meninggikan Engkau Bapa. Buat semua yang sudah bergabung dari Indonesia, dari luar negeri juga shalom dan tetaplah bersemangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan bahkan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa Engkau menyertai kami di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami melihat Tuhan menyertai kami dengan luar biasa, bahkan perlindungan-Mu sempurna atas keluarga kami. Engkau yang sudah menjagai kami Bapa, biarlah kami terus hidup bagi kepentingan Tuhan, memuji menyembah Engkau dan terus membawa hidup kami bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Mari saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau naikkan pujian, biar kita mau tinggikan Tuhan senantiasa. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, kami muliakan Engkau. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi saudara kita mau tinggikan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, oh Yesus Kau Tuhan. Amin Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
kita tinggikan Tuhan, kita muliakan. Yesus Tuhan, amin. Engkau yang layak Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, oh yang berkuasa, Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku, mari sembah. Engkau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Haleluya. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agungkan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang dahsyat. Kami percaya hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, Engkau yang layak untuk kami muliakan Tuhan, karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Glory. Kami semua bersehati malam ini memuji, meninggikan Engkau, menyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan, atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja di hidup kami, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Bapa. Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami manusia yang ada di dunia ini. Tuhan, sungguh Bapa, tidak ada satupun di hidup ini yang bisa kami lakukan dengan karena kekuatan atau kepandaian atau kekayaan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini ajar kami untuk terus percaya, berharap, dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada kedaulatan Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup menyatakan segala perkara di hidup kami. Bagian kami adalah berserah, menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kedaulatan-Mu turun atas hidup kami. Mari lebih lagi saudara angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Percaya pada kedaulatannya, katakan Engkaulah
Lebih lagi dengan iman saudara perkatakan malam hari ini. Mungkin engkau sedang ada dalam persoalan yang begitu berat. Katakan engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Raja di hidup kami. Amin. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ya Bapa, amin. Yes Lord Jesus, amin. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lebih lagi Engkau lagi Engkau. Berkatakan dengan iman saudara bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yes Lord Jesus. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Kami berserah padamu Tuhan. Kami berserah. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami adalah berserah pada Tuhan. Biar hari-hari ini kami tidak mau banyak bertanya Tuhan, mengapa ini terjadi. Tapi kami tetap mau berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Biarlah hari-hari ini kami mau terus mencari kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan dan percaya bahwa semua yang Tuhan baik atas hidup kami, Engkau yang lakukan itu adalah kebaikan semata. Kami datang terus menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami. Bahkan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, Engkau yang melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hidup kami menjadi seperti yang Engkau mau. Bukan pertanyaan demi pertanyaan yang kami lontarkan kepada Tuhan, tapi penyerahan total atas hidup kami, di mana Tuhan mengubah seluruh hidup kami. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Mari buka hatimu saudara, katakan pada Tuhan. Ubah hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ubah hati kami seputih hatimu Bapa, setulus salibmu Tuhan. Yes Lord Jesus. Biar kasihmu Tuhan. Amin, amin. Biar mata kami Tuhan mau terus memancarkan kasih-Mu Tuhan, seperti mata yang memandang jiwa-jiwa di sekeliling kami ya Tuhan. Memancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku mau jadi seperti-Mu. Ajar kami Tuhan jadi seperti-Mu. Ubah kami Tuhan. Oh, memandang Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bawa hidup kami Tuhan menjadi seperti-Mu. Kami rindu Tuhan, hari-hari ini Engkau semakin membawa kami dalam perkenanan-Mu. Ampuni setiap kesalahan dalam pikiran, perkataan, dalam hati dan seluruh perbuatan kami. Kuduskan kami Bapa dalam kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami terus mau diubahkan seperti Engkau Tuhan. Biar Engkau mau terus memberikan kami hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati dan firman-Mu bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini dari firman Tuhan. Masih dari kitab Yesaya. Saudara, ya tidak akan pernah bosan. Saya percaya saudara itu kalau membaca Alkitab, mengikuti pengajaran di sini, ya kita tahu bahwa semua firman itu pasti kita dapat rema yang berbeda-beda ya. Jadi sekarang kita lanjut, sekarang sudah di Yesaya 31 ya. Yesaya 31 judul perikopnya Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Ya, tidak ada yang lain. Tuhanlah penolong satu-satunya. Ayat yang pertama, ya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yesaya 31. Jadi saudara, saya percaya saudara ya bahwa kita semua itu terus-menerus dibaharui oleh firman Tuhan. Ya, kita semua terus diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap kita terus belajar apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi karena itu jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan untuk belajar firman. Ya, sekarang kita lanjut Yesaya 31. Ayat yang pertama, judul perikopnya Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, ya, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan yang tidak mencari Tuhan. Saudara, dalam apapun di hidup ini Tuhan mau kita menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan.
Ya, mari kita hanya berharap kepada Tuhan saja ya. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena itu taruhlah pengharapan kita pada Tuhan dan jangan mau menjadi Tuhan atas orang lain. Saya banyak melihat banyak yang konseling kepada saya saudara ya. Ada rumah tangga yang hancur. Kenapa? Karena ya itu loh Bu, saya itu mau menceraikan istri saya. Kenapa? Istri saya itu setiap kali ada uang dia tuh bantu keluarganya terus ya, ngasih uang keluarganya terus katanya ya. Padahal kita sendiri saja berkekurangan ya saudara. Ya ini kita sih boleh membantu orang kalau kita sendiri tidak mengalami kesusahan. Jangan saudara membantu orang tapi saudara juga kesusahan. Ya apalagi kalau akhirnya orang itu sudah menjadikan saudara seperti Tuhan. Ya, jadi jangan menjadi Tuhan bagi orang lain. Biar orang lain juga mencari Tuhan dalam hidupnya. Karena saya banyak melihat orang-orang yang mencoba menjadi Tuhan bagi orang lain ya. Kita menolong iya, tapi dalam konteks ketika memang disuruh Tuhan. Ya bukan apa-apa saudara. Ada yang konseling kepada saya ya. Adiknya itu sekarang kerjaannya main judi, terakhir narkoba. Ya tapi setiap kali datang ke dia bilang setiap kali datang ke mama saya Bu itu dikasih apa-apa yang dia mau Bu. Ya sampai akhirnya dia di penjara pun mama saya keluarin dia dari penjara. Ini berarti mamanya udah jadi Tuhan buat anaknya. Saudara, ya biarkanlah setiap orang berproses sendiri-sendiri dengan Tuhan supaya dia mencari Tuhan. Ya kalau orang tua sudah jadi Tuhan buat anak ya atau sebaliknya kita tidak memberi tempat bagi Tuhan untuk menjadi penolong bagi orang lain, kita malah yang mencoba menjadi Tuhan. Nah ini juga berbahaya di dalam segala kehidupan kita. Mari ya di sini dikatakan celaka loh orang yang hanya mengandalkan manusia itu, yang mengharapkan pertolongan pada banyaknya kuda, kereta, ya lalu dikatakan apa yang tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Seringkali seseorang ketika dalam keadaan sudah terjepit baru dia mencari Tuhan. Ya kalau masih terus saudara ditolong di penjara pun dikeluarkan lagi. Ya makanya saya kalau ada orang yang konseling Bu anak saya di penjara, kenapa di penjara narkoba? Biarin aja Bu. Ya tapi saya kasihan Bu, saya mau cari uang untuk tebus anak saya. Ya sudah, Anda menjadi Tuhan bagi dia dan dia tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena kita yang mencoba menjadi Tuhan buat dia. Biarkan setiap orang berproses untuk mencari Tuhan dalam kehidupannya dan seringkali kesulitanlah yang kemudian akhirnya biasanya mendorong orang itu untuk mencari Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir malam hari ini mendengar firman ini kita semua menjadi orang yang mau mencari Tuhan. Jangan harapkan pertolongan dari yang lain tetapi carilah Tuhan. Ayat yang pertama ini ya. Yehuda pada waktu itu keliru ketika berpaling kepada bangsa lain untuk mendapatkan bantuan militer ya. Mereka sedang mempercayai manusia dan bukan Tuhan. Dia pikir dengan berharap kepada Mesir, keretanya banyak, ya kudanya banyak. Dia pikir wah Mesir bisa menolong. Mereka menjadikan Mesir sebagai Tuhan mereka yang dapat menolong sehingga mereka tidak lagi mencari Allah tetapi berharap kepada Mesir. Ya mereka sedang mempercayai manusia dan bukan Tuhan. Yehuda mencari perlindungan dari orang-orang yang tidak memiliki kuasa bila dibandingkan dengan Tuhan ya. Baik Mesir maupun Yehuda akan jatuh akibat kesombongan mereka. Saudara, Tuhan itu membenci orang yang sombong, mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, bahkan kita membawa orang lain untuk mengandalkan Tuhan. Bukan kita yang menjadi Tuhan bagi orang lain, saudara ya. Ayat yang kedua berkata, ayat yang kedua, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan orang bala bantuan orang-orang lalim ya. Melawan bala bantuan orang-orang lalim. Tuhan yang akan bangkit ya. Tuhan yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan ia tidak menarik lagi firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat. Ingat ya, siapa saya berulang-ulang kali menyebutkan jangan menjadi musuh Tuhan. Siapa yang disebut Tuhan penjahat? Orang-orang yang melawan Tuhan. Orang-orang yang bersekutu dengan kejahatan saudara ya. Bahkan ia dan melawan bala bantuan orang-orang lalim.
Ya, orang yang hidup jauh dari Tuhan, lalim hidup dalam dosa, kefasikan, kesombongan itu adalah musuh Tuhan. Tuhan sendiri akan berhadapan dengan orang yang sombong. Karena itu, mari kita berdoa supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Ayat 3, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah dan yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Saudara, jangan menaruh harap kita kepada manusia atau sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Di sini saudara, firman Tuhan mengingatkan, ya, Mesir itu hanya manusia bukan Allah, ya. Jangan berharap pada manusia, jangan taruh hidupmu pada manusia. Setiap kita harus mencari Tuhan secara pribadi. Engkau harus menemukan Tuhan supaya engkau mengalami mujizat dan pertolongannya, ya. Supaya engkau mengalami Tuhan di dalam hidupmu dan mengalami anugerahnya, ya. Dikatakan Tuhan berkata Mesir itu hanya manusia yang bukan Allah, ya. Yang namanya manusia itu pasti terbatas. Mesir itu bukan manusia, kuda-kuda mereka itu makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Ya, Tuhan adalah roh yang berkuasa. Bahkan di sana dikatakan apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang ditolong dan yang menolong. Dua-dua tergelincir. Kenapa? Dua-dua manusia. Ya, sama-sama binasa dan habis, kata firman Tuhan. Ayat 4. Ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Ya, jadi saudara, kita di sini melihat mereka yang sedang melayani kepentingan mereka sendiri dan bukan kepentingan Allah, ya. Dan karena itu mereka bahkan tidak bertanya kepada Tuhan, ya, bahwa mereka sudah melanggar ketentuan Tuhan. Mereka tidak mau membayar harga untuk datang pada Tuhan dan bertobat dari cara-cara yang berdosa yang mereka lakukan. Ketika kita menghadapi masalah adalah baik untuk mencari pertolongan Tuhan. Ya, adalah memang ketika manusia itu menghadapi satu persoalan, memang yang pertama tindakannya adalah mencari pertolongan. Tapi jangan datang kepada manusia untuk mencari pertolongan manusia. Ya, datanglah kepada Tuhan, mintalah petunjuk dan Dia pasti akan memberikan kepada kita, ya, petunjuk yang sesuai dengan jalan-jalannya. Jadi saudara yang terkasih, ya, bangsa Israel itu tidak mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Mereka mungkin berpikir datang sama Tuhan itu syaratnya banyak. Datang pada Tuhan itu syaratnya banyak apa? Mereka harus bertobat, ya, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, ya. Karena firman Tuhan itu berkata, bukan telingaku kurang tajam mendengarkan seruanmu, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong kamu, tetapi dosamu itulah yang menjadi penghambat yang baik daripadamu. Seringkali kenapa kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan? Karena dosa-dosa yang menghalangi. Karena itu mari kita bertobat, tinggalkan segala dosa supaya tidak ada penghalang berkat di hidup kita. Buang segala kenajisan, percabulan, buang segala kesombongan, buang segala hawa nafsu, buang segala, ya, amarah, kebencian, buang ketakutan, kegelisahan, buang semua dosa yang tidak berkenan. Supaya apa? Supaya kita layak menerima pertolongan dari Tuhan. Karena firman ini berkata, saudara, ya, hati-hati kalau Tuhan murka, saudara. Dikatakan di sini seperti seekor singa yang mengeram untuk mempertahankan mangsanya. Saudara, itu lihat kalau singa itu dapat mangsa, ya, dia gigit, saudara, mangsa itu enggak bakal dilepas. Semakin mangsanya menggeliat, ya, mau coba melepaskan diri, semakin, ya,
tertangkap dia di dalam gigitan singa ini. Bahkan dikatakan singa kalau sudah menangkap mangsa, dia tidak akan terkejut mendengar teriakan pasukan gembala yang dikerahkan untuk melawan dia. Kalau singa itu sudah menerkam mangsanya, mau apapun gak ada yang dia takuti, pokoknya dia tidak bakal melepaskan. Seperti itu demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang melawan orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang terus hidup di dalam dosa dan keinginan daging dan tidak mengandalkan Tuhan. Saya selalu mengingatkan, jangan jadi musuh Tuhan. Siapa musuh Tuhan? Mereka yang tidak sepakat dengan firman Allah. Mereka yang terus hidup dalam dosa, mereka yang terus berbuat kenajisan, mereka adalah musuh-musuh Tuhan yang akan dihabisi oleh Tuhan. Ayat 5 berkata, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi yang menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Saudara, ya, firman Tuhan berkata, suatu hari nanti saudara ya, orang-orang benar akan melihat bahwa Tuhanlah yang akan melindungi mereka. Ya, Tuhan akan menjauhkan mereka dari segala penghukuman dan kebinasan dan malapetaka. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berseru-seru, tadi malam sudah kita baca, orang yang berseru-seru kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, mereka lah yang akan mendapatkan pertolongan dan kekuatan yang baru. Ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6 berkata begini saudara. Bertobatlah, kata firman Tuhan, ya. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh, ya. Bertobatlah, ya. Kembali kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Suatu hari orang-orang ini akan membuang berhala mereka, mengakui bahwa berhala itu bukanlah apa-apa selain benda buatan manusia. Berhala itu ya sekarang ini saudara, seringkali orang karena berhala dia pergi jauh meninggalkan Tuhan tapi tidak sadar ya. Dia melakukan semua dosa, dia nggak sadar kalau dia sudah jauh meninggalkan Tuhan. Saya bersyukur hari-hari ini ada orang-orang yang berbalik dan berkata, Bu, saya mengalami Tuhan kembali dan setelah mendengarkan khotbah Ibu saya merasa saya ternyata sudah jauh banget dari Tuhan. Saya mau kembali lagi kepada Tuhan. Bertobat di sini dikatakan Tuhan akan membawa kembali engkau ya. Orang-orang ini satu saat akan menyadari bahwa berhala-berhala itu bukan Tuhan ya. Bahwa mengandalkan manusia itu adalah sebuah kekejian di mata Tuhan dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Di sini dikatakan saudara, apa yang menjadi berhala kita di akhir zaman? Mungkin kita tidak menyembah patung, mungkin kita tidak menyembah sesuatu yang lain, tetapi yang menjadi berhala bagi kita di akhir zaman yang pertama uang, ya, ketenaran. Ada orang-orang yang terus mencari uang dan uang sampai dia menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Korupsi, pakai uang yang orang, pakai uang dengan cara yang tidak benar hanya untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Ada orang yang mencari ketenaran saudara. Ada loh orang-orang yang cari popularitas, pengen tenar saudara ya. Kalau orang hari-hari ini orang berkata, wah Bu Debbie itu udah top. Saya tidak merasa top, saya tidak merasa apa-apa. Kenapa? Karena memang ya tidak ada usaha dari saya melakukan apapun dan kalau saya berada di tempat sekarang ini saya berada itu pun saya tidak pernah mencarinya, itu anugerah Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu kita kejar terlalu berlebih sebab kalau bukan Tuhan yang mengangkat juga percuma. Lebih baik hari-hari ini kita mengejar perkenanan Tuhan daripada sekedar mengejar ketenaran. Ada orang-orang itu pengen terkenal, pengen top, saudara, percuma sia-sia. Mari kita hanya mengejar Tuhan saja, mengejar perkenanan Tuhan saja ya. Di sini dikatakan ada orang-orang yang mengejar uang, ketenaran itu jadi berhala, apalagi kesuksesan. Ya saudara, kita harus mengerti loh arti sukses secara manusia dan arti sukses di hadapan Tuhan itu seperti apa. Bagi manusia sukses adalah ketika dia berusaha, ketika dia memperoleh semua yang dia cari, itu sukses bagi manusia. Tapi apakah itu sukses di hadapan Tuhan? Sukses di hadapan manusia ketika orang punya rumah 2, orang punya mobil 4, oh dia sukses. Tapi apakah di hadapan Tuhan seperti itu? Kesuksesan di hadapan Tuhan
Tuhan berbeda dengan kesuksesan di mata manusia. Sukses di mata Tuhan adalah ketika kita ini mencapai apa yang Tuhan inginkan, saudara. Waktu kita memperoleh apa yang Tuhan inginkan, itu artinya kita sukses di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita hanya mencari apa yang kita inginkan, maka saya takut jangan-jangan kita sedang tidak mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi kita salah di dalam melangkah dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita jangan mencari popularitas, terkenal ya, uang, jabatan, kekayaan. Ada banyak orang yang mencari itu. Sini dikatakan saudara ya, apalagi yang akan bisa menjadikan kita tuh berhala. Ya, bukannya mencari sesuatu yang berguna bagi kehidupan rohani kita atau membawa kita dalam perkenanan Tuhan. Sebagian orang hanya mencari sesuatu yang menjadi berhala. Ya, bahkan itu nanti akhirnya membawa mereka jauh dari Tuhan. Semua berhala-berhala tampaknya menyenangkan saudara, menjanjikan ya, tetapi akhirnya ternyata kita telah menjadi budak mereka. Kita perlu mengakui kesia-siaan berhala-berhala itu sekarang sebelum mereka merampas kebebasan atau kebahagiaan kita. Mari saudara, biarlah kita ini sadar ya bahwa semua yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia. Biarlah kita itu mau tetap berkata, Tuhan, kami hanya mau mengejar perkenanan-Mu saja, bukan yang lain. Iya, kita lanjut saudara pada ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 berkata, Asyur akan rebah oleh pedang tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Ayat 9, pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglima akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan itu ya murka atas orang yang sombong, yang mencari perlindungan kepada orang yang kuat dan bukan kepada Tuhan, maka saudara, Tuhan akan menghabisi semuanya, bukan dengan pedang manusia tetapi Tuhanlah yang menghabisi. Jangan sampai kita ini berhadapan dengan murka Tuhan. Mari kita bertobat dari segala hal yang jahat. Mungkin hari-hari ini uang yang sudah menguasai kita dan menjadi berhala. Mungkin apalagi yang lain yang sedang kita cari. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kita akan menjadi sia-sia dan kita akan hancur dalam hidup ini. Tetapi mari kita mencari Tuhan yang benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Dia sumber pertolongan, Dia sumber pengharapan, Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita, dan biarlah kita mau tetap mengandalkan dan mencari Dia, karena hanya Dia yang sanggup memberikan kita jawaban dan mujizat dan berkat. Hanya Dialah yang sanggup, bukan manusia saudara. Mari hari-hari ini kita belajar mengandalkan Tuhan. Ingat Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan sesamanya manusia. Biar kita malam hari ini mau terus mengandalkan Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini dengan kita naikkan sebuah pujian. Ya, terima kasih Tuhan, kami mau terus merenungkan firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang berharap pada Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Kami juga mau belajar Tuhan, biarlah kami boleh membawa orang datang pada Tuhan, dan kami tidak menjadi Tuhan bagi mereka, tapi Tuhanlah satu-satunya Tuhan bagi manusia, bagi setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih buat semua firman yang sudah Tuhan taburkan bagi setiap kami hari-hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, untuk kami boleh selalu hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan di hidup kami. Mari saudara, kita datang pada Tuhan. Kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Terima kasih Bapa, kami mau tetap percaya Engkau setia dalam hidup kami. Engkau yang membawa kami dalam kasih anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan manusia karena mereka hanya manusia dan bukan Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kami mau taruh iman pengharapan kami hanya kepadamu Bapa. Kami mau terus belajar untuk mengandalkan Tuhan di hidup ini, mengandalkan anugerah-Mu dan menaruh semua hal kepada Tuhan, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terima kasih Bapa, ajar pada kami hanya terus melihat kepada Tuhan, bahwa hidup kami terus menjadi orang-orang yang berkenan di mata-Mu Bapa. Kami membawa setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga malam hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Engkau menjadi Tuhan dalam rumah tangga demi rumah tangga kami Bapa. Suami, istri, anak-anak semuanya hidup dalam takut akan Tuhan. Jika ada yang belum bertobat, Tuhan jamah dan selamatkan Tuhan. Kami tahu dan percayanya Engkau yang sanggup mengubah hati manusia. Biar ada suami-suami yang menjadi pembawa kami kepada jalan kebenaran. Ada suami-suami yang menjadi imam, ada istri yang menjadi penolong anak-anak takut akan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga yang terus berseru kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, masa depan mereka, kuliah mereka, jodoh mereka, bahkan yang mencari pekerjaan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami hanya percaya kehendak Tuhan saja terjadi buat anak-anak kami. Memberkati semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit Tuhan. Berkati mereka yang sedang ada di tempat tidur, di rumah sakit, yang sedang mengalami sakit atau juga di rumah. Apapun itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sanggup menjamah. Bapa, semua mereka yang sakit Tuhan menjadi jawaban. Bahkan Engkau membangkitkan mereka, membangkitkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh berserah dan mengerti rencana Tuhan di balik setiap sakit penyakit yang mereka alami. Mohon pengampunan dosa dan mohon kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati setiap orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka, beri hikmat, pengertian untuk mereka juga. Orang tua kami sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan, menyerahkan anak-anak cucu ke dalam tangan Tuhan. Tidak terus Tuhan menjadi Tuhan bagi orang lain, menjadi Tuhan bagi anak dan cucunya, tapi biar bagian kami hanya berdoa, tapi Tuhan yang akan berperkara dengan anak cucu kami. Kami percaya itu Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang, dan kami berdoa biar anugerah Tuhan saja yang boleh terjadi dan boleh dialami oleh setiap anak-anak, bahkan orang tua kami yang ada di dalam Engkau Tuhan hari-hari ini. Tuhan terus bawa Bapa untuk terus mengenal Engkau secara benar. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang ada di dalam tekanan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, yang ingin keluar dari persoalan, ketakutan, kecemasan, kenajisan, percabulan, roh-roh yang mengikat, homoseksual, lesbian, bahkan apapun, narkoba, rokok, minuman keras. Tuhan jamah dan lawat dan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Engkau mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Ketika kami mau, maka Tuhan yang akan melepaskan di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap para single parent Tuhan yang membesarkan anak seorang diri. Tuhan menyertai, bahkan setiap orang-orang yang menginginkan punya anak, diberikan kehamilan. Tuhan berikan kepercayaan ada keturunan ilahi yang akan dilahirkan. Setiap roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan menyertai, memberikan berkat-Mu. Tuhan menjadi Tuhan bagi mereka. Biarlah mereka berseru hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Belajar mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan mempertemukan, bahkan memberkati hidup mereka. Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Biarlah anugerah Tuhan turun atas Indonesia, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Lawat Presiden Jokowi dan juga wakilnya Ma'ruf Amin untuk tetap berjuang di atas bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan bagi kepentingan bangsa ini. Semua keputusan yang diambil berasal dari Tuhan. Berkati kabinet Tuhan, MPR, DPR, bahkan semua kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota Tuhan.
Bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan menyertai. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berkati TNI Polri yang terus berjuang di garis depan, Tuhan, untuk menjaga NKRI sebagai negara kesatuan. Tuhan lindungi bangsa ini, jauhkan dari segala pertikaian, dari segala Tuhan hasutan-hasutan, bahkan apapun yang coba mempercah belahkan bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati tim medis Tuhan yang terus berjuang di garis depan menghadapi COVID-19. Kami berdoa mengikat segala kuasa COVID-19. Tuhan, di dalam nama Yesus akan ada kesembuhan massal. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tingkat infeksi yang terus naik. Kami berdoa Tuhan pegang kendali, dan kami percaya tidak ada kuasa kematian apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak. Kami berdoa yang ada pertobatan massal di atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati benua-benua yang terus berdoa. Ada orang-orang di dalamnya, pendoa-pendoa yang setia. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Terjadi Tuhan terus pemulihan demi pemulihan. Mereka akan terus melihat campur tangan Tuhan. Semua akan bangkit kembali, dijauhkan dari segala resesi ekonomi Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang pegang kendali. Persiapkan terus kami semua menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman. Orang-orang yang berdiri dalam kekudusan. Bahkan setiap persoalan masalah apapun yang sudah masuk Tuhan di WA, mungkin hamba tidak sempat satu persatu membalasnya. Tapi Tuhan tahu setiap yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat masalah Tuhan jamah. Yang mengalami masalah hutang piutang Tuhan turut bekerja. Berikan sungguh-sungguh roh pertobatan dan Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang tersakiti hatinya, Tuhan balut kembali. Persoalan apapun yang terikat dengan apapun juga Tuhan Engkau melawat dan memberikan jawaban-Mu Bapa. Terima kasih buat malam ini kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup-Mu. Hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jangan lupa jika engkau diberkati dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan channel ini untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mereka juga boleh dipulihkan. Dan jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati.